Shalom, haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Bapa, tak henti-hentinya kami bersyukur buat segala kebaikan, kemurahan, perlindungan, penyertaan-Mu, bahkan berkat-berkat-Mu yang tak pernah putus dalam kehidupan kami di saat di masa-masa yang sulit ini. Engkau terus menyertai kehidupan kami. Sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua yang mendengar, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan tentang menghadapi kenyataan atau fakta. Mari kita melihat di dalam kitab Markus 8 ayat 1 sampai yang ke-10. Markus 8, 1 sampai yang ke-10. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap syukur, mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa ini sering kita sudah mendengar. Yesus memberi makan 4.000 orang, Yesus memberi makan 5.000 orang, sisa 7 bakul, sisa 12 bakul, dan seterusnya. Mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan ini dalam Markus 8 ayat 1 dan 3. Ini fakta, ini kenyataan yang tidak bisa dihindari, saudara. Tuhan memberi penjelasan kepada murid-muridnya, sudah 3 hari orang-orang tinggal dengan Tuhan Yesus dan mereka tidak makan. Kalau hari pertama mereka disuruh pulang, tidak ada masalah. Tapi mereka mendengarkan Yesus tentang hal-hal dari surga, mereka tinggal tanpa rencana sampai 3 hari. Semua yang datang tidak berpikir
bahwa Yesus khotbah sampai 3 hari. Ya. Jadi mereka datang tanpa rencana, tidak bawa baju, tidak bawa perbekalan, dan lain sebagainya. Ya. Nah, saya ingin membandingkan Paulus pernah berkhotbah semalam suntuk. Semalam suntuk. Ternyata Eutikus waktu duduk di jendela ngantuk, terjatuh, dan mati. Ya. Mati. Dia jatuh dari tingkat yang ketiga. Tapi Paulus turun dan Paulus berdoa, Eutikus bangkit kembali. Ada sesuatu yang menarik dari kerumunan ini karena dia mendengarkan firman yang hidup. Haleluya. Nah, dalam peristiwa ini kita ambil satu pelajaran, kita tidak perlu takut menghadapi fakta. Fakta ini jelas, kenyataan ini jelas, saudara. Ya. Iman tidak menghindar dari fakta, tetapi berani menghadapinya. Sebab apa? Sebab kita beriman kepada Tuhan, nah itu lebih tinggi daripada fakta. Kalau kita percaya, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Markus 9 ayat yang ke-23. Tidak ada yang mustahil. Dan yang jelas, saudaraku, yang jelas, lewat kebenaran firman Tuhan, kita percaya bahwa kenyataan atau fakta problem yang kita sedang hadapi, yang sedang kita derita, itu pastinya tidak pernah lebih kekuatan, tidak pernah lebih dari kekuatan kita. Ini kita harus percaya. Jangan kita fokus pada faktanya. Waduh, 4.000 orang di tempat sunyi, di padang seperti ini, gimana bisa menyelesaikan? Kalau kita fokus kepada faktanya, maka iman kita jadi kecil. Tapi kalau kita mengerti bahwa yang datang, persoalan pencobaan yang datang, itu tidak lebih dari kesukaran, maka kita tidak akan kecil hati. Ya. Nah, kita melihat dalam hal ini, Yesus memanggil murid-muridnya untuk membahas ini bagaimana. Nah, bagaimana ini? 4.000 orang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua ini wajar. Kalau ada persoalan, kita bahas, kita pakai pikiran, boleh, saudara. Boleh, tidak salah. Ya, tidak salah. Tetapi kita tidak lari dari kenyataannya. Kita ikut memikirkan, tetapi tidak sendirian. Ya, kita pikirkan tidak sendirian karena kita punya Tuhan. Tuhan pasti memberikan solusinya. Nah, di dalam Markus 8 ayat yang kedua, ini kita bisa melihat belas kasihan. Ya, di dalam ayat 2, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Ini hati Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Nah, kita melihat begini, saudara. Untuk keadaan yang tepat, ya, Yesus penuh belas kasihan. Saya akan bawa saudara ke dalam peristiwa penyucian bait Allah, di mana di situ orang berjual beli. Nah, orang bisa ngambil kesimpulan Yesus
punya belas kasihan, diterbalikkan, dicambuk, dan lain sebagainya. Ya, kok beda dengan peristiwa ini? Nah, kita melihat saudaraku, Yesus tidak berbelas kasihan sekalipun ia merugikan orang banyak saat itu. Saudara bisa baca Yohanes 2 ayat 13 sampai 16. Sebab apa? Sebab mereka melakukan hal yang salah. Yesus tidak berbelas kasihan. Nah, saya berikan lagi contoh begini. Kepada Zakheus, kepada perempuan yang berzina di dalam Yohanes 8, kepada pengemis yang buta, Markus 10 ayat 46 sampai 52, kepada perempuan Kanaan, Matius 15 ayat 21 sampai 28, pada semua orang semacam ini Tuhan Yesus belas kasihan. Ya, belas kasihan. Juga, nah perhatikan, pada orang-orang yang rindu akan firman Tuhan ini, akan firman Tuhan, Yesus berbelas kasihan. Nah, dari peristiwa-peristiwa itu, ini mencerminkan sifat Allah yang tidak berbelas kasihan pada orang yang dengan sengaja hidup dalam dosa melawan Allah, ya, kecuali mereka bertobat, ya, kecuali mereka bertobat. Jadi belas kasihan Kristus itu untuk orang yang mau bertobat, meskipun rencana Tuhan bagi orang seperti ini menurun. Coba kita melihat di dalam Matius 9 ayat yang ke-13. Matius 9 ayat 13 tentang pemungut cukai yang mengikuti Yesus. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi jelas saudaraku ya, Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, belas kasihan Tuhan itu pada orang berdosa yang mau bertobat. Kita melihat Markus 8 ayat yang keempat. Musuh kemustahilan. Ya. Bukan hanya kenyataan yang harus kita hadapi, ya. Bukan hanya kenyataan yang harus dihadapi, tetapi kemustahilan. Tidak mungkin bisa memecahkan persoalan ini, ya. Tidak mungkin mendapatkan roti di padang gurun. Dengan kata lain, sangat mustahil. Tak ada jalan. Harus menyelesaikan, ya. Sebab musuh yang dihadapi adalah kemustahilan. Nah, dalam hal ini, kalau orang tidak punya Tuhan, dia menyerah. Sudah menyerah, saudara. Kadang kita diperhadapkan dengan musuh-musuh semacam ini, saudara. Abraham sudah tua. Dijanjikan keturunannya akan seperti pasir dan bintang di langit. Tapi sudah tua, belum punya anak. Sangat mustahil. Ya. Sangat mustahil. Tapi kita punya Tuhan yang mengatasi segala kemustahilan. Saudara boleh baca nanti Lukas 1 ayat 37, Kejadian 18 ayat 14,
yang saya baca Ayub 42 ayat yang kedua. Dikatakan demikian, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Di sini dikatakan aku tahu. Nah, kita mesti tahu, kita mesti mengerti, kita mesti yakin bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah gagal. Sekalipun kemustahilan itu begitu besar dan sangat betul-betul sangat mustahil, saudara. Ya. Tetapi, nah di dalam hal ini kita harus membedakan dengan mencobai Allah. Di dalam Matius 4 ayat yang ke-7, coba kita melihat sebentar. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Kalau kita melihat tampaknya seolah-olah sama-sama mustahil dan sama-sama mengharapkan Allah bekerja memecahkan kemustahilan ini. Nah, di sini kita perlu bisa membedakan dua hal ini, mencobai dan menghadapi kemustahilan. Sebab kalau kita tidak bisa membedakan, bisa-bisa akibatnya adalah kekalahan yang besar atau mati. Seperti Israel yang mengharapkan Allah bekerja, padahal Musa sudah memberitahu, jangan pergi, tapi ngotot, saudara, ngotot. Dia berkata, Tuhan menyertai, Tuhan tolong, ngotot. Musa berkata, jangan, jangan. Nah, di sini kita melihat, saudaraku, dia mengharapkan Tuhan bekerja, tapi Musa sudah memberitahukan Tuhan tidak ada di dalamnya. Ulangan 1 ayat 41 sampai 45. Saudara bisa baca. Dan ternyata kalah. Kelihatannya dalam peristiwa ini Musa, dalam tanda petik Musa yang tidak punya iman. Bangsa Israel punya iman, tapi Musa bisa membedakan. Tidak, jangan pergi. Ngotot pergi, akhirnya kekalahan. Ya. Di dalam Markus 8 ayat 5 sampai 6 itu hidup dengan iman dan berjalan dengan iman. Hidup dengan iman dan berjalan dengan iman. Saudara bisa baca 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Kita harus belajar hidup dengan iman untuk semua segi hidup kita. Sebab ada segi hidup yang lebih mudah atau yang kita sudah lulus. Satu orang dalam segi keuangan dia tidak khawatir. Karena dia mengalami Tuhan dalam keuangannya. Jadi bagi orang ini gampang. Tapi dalam segi lain tentang kesehatannya. Dia begitu khawatir, dia begitu takut, dia begitu cemas, dan seterusnya. Tapi yang satunya tentang kesehatan, tenang. Karena berulang-ulang Tuhan membuat mujizat, membuat kesembuhan. Tapi dalam bidang keuangannya, dia takut. Ya, sebab itu, saudaraku, kita harus belajar hidup dengan iman dalam setiap segi kehidupan. Dalam setiap segi kehidupan. Belajar, saudaraku, untuk hidup dengan iman. Di dalam setiap segi kehidupan kita. So,
segi kehidupan kita bukan hanya nafkah, tapi segi kehidupan kita juga dalam rumah tangga, segi kehidupan yang lainnya di dalam sekolah, segi kehidupan yang lainnya banyak, saudaraku. Ya, jadi kita mesti belajar hidup dengan iman untuk semua segi. Bagi segi-segi yang sudah lulus, kadang Tuhan izinkan lagi datang kesukaran kita supaya makin yakin, makin bertumbuh, sehingga kita mengalami kemenangan kembali. Sebab Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Haleluya. Umat Tuhan banyaklah berdoa dan terus tekun dalam firman Tuhan. Jangan kita mengharapkan manusia menolong kita. Belajar memakai kuasa Allah yang tidak terbatas. Di saat kita membaca firman Tuhan, ada banyak peristiwa. Daud menghadapi musuh mustahil. Daud menghadapi Saul mustahil bisa menang. Tapi ternyata menang. Apa kuncinya? Nah, kalau kita belajar tekun membaca firman Tuhan dan di dalam doa, maka kita akan mengalami kuasa Allah yang tidak terbatas. Kita akan bisa berkata, kalau Tuhan bisa membuat Sarah mengandung, berarti bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, kalau kita mengalami hal-hal yang sulit, yang sangat mustahil, kita timbul iman dari pembacaan firman Tuhan. Ya. Sebab itu, selain hidup dengan iman, belajar berjalan dengan iman. Artinya berjalan dengan cara rohani, bukan dengan akal. Pakai cara Allah. Ya. Kita melihat murid-murid ini hebat, saudara. Ya. Roti belum ada. Disuruh duduk berkelompok. Apa murid-murid tidak punya akal? Gak berpikir, Tuhan dari mana rotinya? Rotinya belum tersedia, kok orang-orang disuruh duduk? Nah, di sini kita perlu berjalan dengan iman. Seperti peristiwa pernikahan yang kehabisan air anggur. Ya, pelayan-pelayan itu ngerti anggur yang akan disajikan itu dari apa. Tapi kalau berjalan dengan iman, percaya akan kata-kata Tuhan, murid-murid pokoknya disuruh duduk oleh Tuhan, suruh duduk, berjalan dengan, dan di situ dia melihat mujizat Tuhan. Di dalam Markus 8 ayat yang ke-6 kita melihat sekalipun murid-murid, saudaraku, tidak percaya. Di sini kita melihat Markus 8 ayat 6 melengkapi pekerjaan Tuhan. Nah, murid-murid tidak percaya kan? Mereka juga dipakai Tuhan untuk menyalurkan berkat Tuhan. Nah, di sini ini menjadi pelajaran bagi mereka. Sehingga lain kali mereka juga belajar berjalan dengan iman. Dia kan lihat, saudara, oh tidak ada menjadi ada. Lain kali dia sendiri harus berjalan dengan iman. Waktu Petrus melihat orang lumpuh, emas, perak aku tidak punya. Tetapi apa yang aku punya, aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus, orang Nazaret bangkit, berjalan. Ini semua didikan dari Tuhan. Akhirnya Petrus belajar berjalan dengan iman. Di sini kita melihat, saudaraku,
Jangan kecil hati, sekalipun mungkin mutu kita masuk dalam pelayanan masih rendah. Coba kita melihat dalam 2 Timotius 2, saudara perhatikan ayat yang ke-20, dalam rumah yang besar, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Haleluya. Ya. Tapi kita harus bertumbuh. Jangan mutunya tanah. Jangan mutunya sekaya-kayanya orang itu di dalam rumahnya pasti ada yang namanya cobek, yang untuk ini saudara untuk melembutkan bumbu-bumbu dan lain sebagainya perlu saudara. Tapi kalau ke pesta, cobek tidak dibawa, yang dibawa emas, cincin berlian, kalung emas dan lain sebagainya. Ya, sebab itu kita harus bertumbuh. Sekalipun awalnya mutu pelayanan masih rendah, Tuhan tidak membuang. Ya, Tuhan tidak membuang, tapi Tuhan ingin mengolah. Haleluya. Markus 8 ayat 7, bukan kebetulan. Ya, bukan kebetulan. Di dalam Markus 8 ayat 7, nah, kita melihat saudaraku, kalau kebetulan itu tidak berulang. Tetapi janji Allah berulang terus. Berulang terus sebab Allah tidak berubah dan firman-Nya kekal. Sebelum peristiwa ini sudah pernah terjadi peristiwa pemecahan roti. Saudaraku, 5.000 orang makan. Ya, 12 bakul sisanya. Ya. Nah, ini berulang lagi. 4.000 orang makan. Sisanya 7 bakul. Haleluya. Nah, kita melihat Tuhan memulai, Tuhan akan meneruskan. Jangan kita ragu. Kalau dulu, saudara, kita pernah ditolong oleh Tuhan, jangan kita berkata, masa bisa sih Tuhan tolong lagi. Mungkin dulu itu kebetulan. Kebetulan waktu aku berdoa, ada orang datang membeli barangku, sehingga aku mendapatkan keuntungan. Nah sekarang, kalau kita punya pemikiran kebetulan tidak akan berulang. Ya, justru Tuhan mencatat peristiwa-peristiwa itu menjadi satu pelajaran buat kita. Ya, menjadi satu pelajaran. Haleluya. Ya, menjadi satu pelajaran bagi kita. Supaya kita tidak ragu-ragu. Di dalam 1 Korintus kita melihat, saudaraku, 1 Korintus 10 ayat yang ke-11 dikata, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana akhir zaman telah tiba. Jadi kalau bangsa Israel
tidak sampai masuk negeri Kanaan, itu menjadi peringatan, itu menjadi contoh. Jangan bersungut-sungut. Surga yang kekal yang dijanjikan Tuhan bisa batal. Nah, dari peristiwa-peristiwa ini apa yang terjadi di masa yang lalu itu menjadi sejarah. Jangan kita mengulangi. Orang Israel bersungut-sungut dibunuh oleh ular, dipagut oleh ular. Coba kita lihat Roma 15 ayat yang keempat. Roma 15 ayat 4, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Musa menghadapi kemustahilan di atas kemustahilan lagi. Jadi dengan kata lain betul-betul mustahil. Belakang pasukan musuh, Mesir, Firaun. Depan laut kosong. Mati sudah. Nah, ini dicatat, saudara. Allah itu Allah yang luar biasa. Dia sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan yang gagah perkasa, yang luar biasa. Kalau kita bersandar kepada Tuhan, kita tekun membaca firman Tuhan dan berdoa, maka ingatan-ingatan ini muncul, saudara. Kalau dulu Tuhan bisa berbuat ajaib, Yosua bisa menghentikan bulan dan matahari, berarti Tuhannya kan sama. Tuhannya tidak berubah, ya. Tuhannya tidak berubah. Sebab itu percayalah, saudaraku, tidak ada yang kebetulan. Ya, jangan kita, ya dulu waktu sepi, ada orang datang, kebetulan. Waktu saya berdoa, kebetulan. Ada orang beli borong. Nah, terus waktu sakit, kebetulan. Dikasih tahu sama teman, sudah minum ini aja, pasti sembuh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu semua tidak salah. Ya, tidak. Tapi kalau kita mendasarkan iman kita pada kebetulan, kita orang yang kerdil. Kita punya Tuhan yang besar, tapi kita beranggapan itu kebetulan. Maka yang rugi kita. Tuhan yang memulai, Tuhan yang meneruskan, dan tidak pernah kehabisan kuasa Tuhan kita. Tuhan tidak pernah kehabisan jalan. Tuhan tidak pernah kehabisan akal, saudara. Pertolongan Tuhan kepada Daud pada waktu menghadapi orang Filistin, dan pertolongan Tuhan berikutnya kepada Daud dalam menghadapi Filistin berbeda. Tapi Daud mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Waktu Tuhan menolong Daud menghadapi Goliat, caranya lain lagi. Tuhan tidak kehabisan akal untuk menolong umatnya. Ya. Sebab itu jangan khawatir. Hiduplah dengan iman, berjalanlah terus dengan iman, jangan khawatir. Tuhan pasti tolong. Ya. Kalau dulu Tuhan menyelamatkan pekerjaan kita, kalau dulu Tuhan menyelamatkan keluarga kita, kalau dulu Tuhan menyembuhkan kita, Tuhan yang sama hari-hari ini Tuhan sanggup mengulang kembali. Sebab bukan kebetulan. Tuhan sanggup mengulang kembali mujizat-mujizatnya dengan cara yang ajaib. Haleluya. Tuhan kita tidak berubah. Sekali lagi, Tuhan kita tidak berubah. Kalau kita tidak berubah, maka kuasa Tuhan akan terus mengalir. Sekali lagi, Tuhan tidak berubah. Tetapi kalau kita berubah, ya repot, saudaraku. Kalau kita tidak berubah, maka kuasa Tuhan akan terus mengalir sampai akhir hidup kita. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Sebab itu,
nyanyian yang mengatakan Tuhan Yesus tidak berubah, kita pun harus katakan, Tuhan saya tidak berubah. Kalau dulu saya cinta Tuhan, kalau dulu saya melayani Tuhan, kalau dulu saya tekun berdoa, tekun baca firman Tuhan, hari ini juga Tuhan saya tidak berubah. Saya tetap melayani Tuhan, saya tetap tekun baca firman Tuhan, saya tetap tekun berdoa. Yakinlah, kuasa Tuhan akan terus mengalir dalam hidup kita. Haleluya. Nah, sebab itu Daud memberi nasihat kepada Salomo, saudaraku. Karena apa? Karena Daud mengalami kuasa Tuhan itu bukan sekali, bukan dua kali, berulang-ulang. Sebab itu Daud memberi peringatan ya kepada Salomo. 1 Tawari 28 ayat yang ke-9. Saudara perhatikan ini. 1 Tawari 28 ayat 9 dikatakan, dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu. Disuruh kenal, saudara. Ya, Salomo kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Perhatikan, jika engkau mencari Dia, mencari Tuhan, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Daud berkata, Salomo, kalau engkau tekun mencari Tuhan, Dia berkenan. Tapi kalau kamu macam-macam, nah, maka Ia akan membuang. Karena ini menjadi pengalaman Daud. Nah, pengalaman ini yang dirasakan, yang dialami oleh Daud, bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Dikatakan kemanapun Daud pergi, selalu berhasil sebab Tuhan yang memberkati. Nah, ini diturunkan kepada anaknya Salomo. Jadi dia memberi peringatan. Kalau kamu tekun mencari, kamu berhasil. Tapi kalau kamu membuang Tuhan, kalau kamu meninggalkan Tuhan, Tuhan akan membuang kamu. Haleluya. Ini satu nasihat yang luar biasa. Sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kekuatan kita, penghiburan kita, pertolongan kita, itu dari kebenaran firman Allah. Di dalam doa, Roh Kudus akan menghidupkan. Roh Kudus akan menghidupkan semua huruf-huruf yang mati ini, sehingga menimbulkan iman, dan kita yakin, kita akan bisa berkata, kalau Tuhan di pihak aku, siapa lawan aku? Dengan Tuhan, aku akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Haleluya. Kita melihat Markus 8 ayat 8, sisa 7 bakul. Haleluya. Semua orang menjadi kenyang. Dari mustahil tadi sekarang kenyang, bahkan plus. Ada sisa 7 bakul. Nah, ini sebagai bukti pekerjaan kuasa Allah. Ya, iman bekerja tanpa fakta atau kenyataan. Tetapi hasilnya adalah fakta yang nyata. Sekali lagi, iman bekerja tanpa fakta atau kenyataan. Tetapi hasilnya adalah fakta yang nyata. Mari kita baca Ibrani 11 ayat 3. Oh haleluya. Ibrani 11 ayat yang ketiga. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah.
perhatikan, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Itu iman. Oh, haleluya. Haleluya. Ya. Dari tiada menjadi ada. Bapak, Ibu, Saudara dikasih oleh Tuhan, mungkin kita mau mulai usaha, tapi kita terbentur dengan modal. Ya, Saudara perhatikan, kalau kita yakin kita berada dalam pimpinan Roh Kudus, kita bisa berkata, iman bekerja tanpa fakta atau kenyataan, tapi hasilnya adalah fakta yang nyata. Jangan ragu-ragu, saudara. Sekarang kita melihat Markus 8 ayat yang ke-9. 4.000 orang dikenyangkan. Haleluya. 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 Nah, 4.000 orang ini merasa dan mengalami kuasa Allah dalam hidupnya. Dia saksi mata loh, saudara. 3 hari dengar khotbah, saudaraku, perut pasti lapar. Perut pasti bunyi, saudara. Lapar. Ya. Tapi waktu Tuhan, haleluya. Waktu Tuhan menolong, saudaraku, dengan apa? Dengan ucapan syukur. Bisa dibayangkan enggak, saudara? Seandainya, saudaraku, kalau Tuhan tidak melakukan ini, tidak bersyukur, maka roti yang sedikit tetap sedikit. Maka orang-orang itu akan melihat, mana buktinya? Tapi waktu Tuhan Yesus menghadapi kesukaran, fakta yang ada, 4.000 orang. Haleluya. Dan sekarang faktanya berubah. Plus 7 bakul. Apa pesan Tuhan di sini? Apa pesan? Saudara, kalau kita sudah mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, saksikan. Saya ikut Tuhan loh. 3 hari dengar firman Tuhan. Dengar. Perut lapar. Tuhan bikin mujizat. Wow, sisanya 7 bakul. Haleluya. Coba kita lihat di dalam Lukas 8 ayat yang ke-39. Lukas 8:39. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Waktu Tuhan menyembuhkan orang yang dirasuk setan di Gerasa. Pulang, saksikan. Begitu juga, saudaraku. Sisa 7, haleluya. Tapi akibat bersyukur, beritakan. Jadi orang-orang ini bawa misi. Lu ada kesukaran, lu ada masalah, bersyukur. Buktinya Tuhan bisa. Buktinya persoalan diselesaikan dengan ucapan syukur. Haleluya. Sebab saat kita bersyukur, itu artinya kita percaya bahwa apa yang sedang terjadi dalam hidup kita, itu Tuhan tidak pernah tutup mata. Ya. Bersyukur artinya terima kasih Tuhan. Pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan selesaikan. Bersyukur. Dan 4.000 orang ini pergi. Pergi beritakan seharusnya. Dari lapar menjadi kenyang plus masih ada sisa. Ya. Orang yang menerima pertolongan Tuhan
Jangan malas untuk bersaksi. Supaya apa, saudara? Pertolongan berikutnya akan datang. Saksikan lagi, saudaraku. Maka sampai akhir hidup kita, pertolongan, mujizat Tuhan itu mengalir terus. Jangan seperti 9 orang kusta. 10 orang kusta disembuhkan, 1 yang kembali. Lukas 17 ayat yang ke-17. Dikatakan demikian. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang ini ternyata yang bisa bersyukur itu hanya 10%. Sebab itu biar kita masuk di bilangan orang yang 10%. Terima sedikit, syukur. Syukur itu artinya inden untuk berkat yang akan datang. Kalau bersungut-sungut, berkat yang mau datang jadi hilang. Haleluya. Haleluya. Nah, Tuhan menyuruh pulang sesudah kenyang. Ini orang yang sungguh-sungguh mencari firman Tuhan yang kekal. Orang yang mencari firman, mencari kerajaan Allah, maka mereka juga mendapat jasmaninya. Ini prinsip Matius 6:33 tidak berubah. Ya. Orang cari firman, cari Tuhan, pulang kenyang, dapat kerajaan Allah, dapat jasmani. Kesimpulannya, hidup di dunia ini tidak lepas dari problem. Kalau kita minta lepas dari problem, berarti kita tidak tinggal di dunia. Dunia ini penuh dengan masalah. Jangan kaget, jangan terkejut, jangan membesar-besarkan masalah. Besarkan pertolongan Tuhan. Ya, sebab di dalam dunia ini pasti kita menghadapi. Enggak ada orang yang bernapas tidak mengalami problem. Yang kedua, hadapi problem yang datang, hadapi dan andalkan Tuhan Yesus. Pegang. Tuhan jangan lepaskan. Tuhan tuntun aku. Tuhan pegang aku. Andalkan Tuhan. Yang ketiga, problem dihadapi dengan pengucapan syukur. Maka problem menjadi berubah menjadi mujizat. Orang berkata, berat. Kalau di antara terus kita tambah K, maka menjadi berkat. Kalau masalah yang berat, kita andalkan Kristus, maka masalah yang berat menjadi berkat. Haleluya. 4. Prinsip Matius 6:33 tetap berlaku. Sebab itu jangan malas. Cari kerajaan Allah. Merenungkan firman Tuhan. Utamakan berdoa di dalam roh dan kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati kita semua hari ini lewat kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku, menghadapi kenyataan jangan takut. Kita punya Tuhan Yesus yang hebat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kembali Tuhan mengingatkan kami pada hari ini. Betapa luar biasanya pengucapan syukur. Betapa luar biasanya pertolongan-Mu Tuhan. Kemustahilan Tuhan ubah. Tuhan ubah menjadi berkat yang luar biasa. Oh, terima kasih. Biar kami tak henti-hentinya bersyukur. Menyaksikan bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang tidak pernah kehabisan mujizat. Allah yang tidak pernah kehabisan karya-karyanya. Cara-caranya menolong kami.
Terima kasih memberkati semua umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu saat ini Tuhan. Berkati ya Tuhan, berkati. Hamba-Mu percaya kalau Ishak di masa yang sulit Tuhan berkati. Hari ini juga, di masa yang sulit, umat Tuhan yang mengandalkan Tuhan, Tuhan sanggup memberkati. Haleluya. Berkati pekerjaan umat-Mu. Berkati dengan kelimpahan yang daripada Tuhan. Lindungi saat mereka keluar. Jauhkan dari segala sakit penyakit. Biar pasukan malaikat Tuhan menjaga, mengelilingi. Berkati rumah tangganya. Berkati keluarganya. Berkati masa mudanya. Bapa yang baik. Berkati juga pelayan. Terima kasih. Terima kasih hamba-Mu sangat bersyukur Engkau masih memberikan kebenaran firman. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus hamba-Mu bersyukur. Mari umat Tuhan kita mau angkat tangan kita. Umat Tuhan yang terkasih terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa. Damai sejahtera, sukacita, dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuat kuasa di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh dan buah-buah. Dan kami sangat yakin kalau kami berjalan bersama dengan Tuhan, maka kemenangan itu ada di pihak. Bahkan Tuhan akan membawa kami terus dalam perarakan kemenangan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.